Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting dari seputar sepak bola Piala AFF U23. Timnas U23 Indonesia siap menantang Vietnam di partai final Piala AFF U23 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski tampil impresif sepanjang turnamen, Garuda Muda masih dibayangi rekor buruk atas Vietnam. Dari 7 pertemuan terakhir di level U23, Indonesia belum pernah menang, 6 kali kalah dan 1 hasil imbang. Informasi lainnya pemirsa masih seputar Piala AFF U23. Timnas U23 Vietnam diguyur bonus 1 miliar dong atau setara dengan 625 juta rupiah dari Federasi Sepak Bola Vietnam. Bonus diberikan sebagai bentuk apresiasi setelah Vietnam sukses melaju ke final Piala AFF U23 2025 usai mengalahkan Filipina dengan skor 2-1. Tak hanya sebagai hadiah, bonus ini juga menjadi penyemangat jelang laga ulangan final melawan Indonesia, seperti yang terjadi pada edisi tahun 2023. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi ujian besar saat melawan Vietnam di partai final Piala AFF U23 2025. Laga penuh gengsi ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025. Meski tampil mulus sepanjang turnamen, Garuda Muda tak bisa mengabaikan bayang-bayang rekor pertemuan yang kurang berpihak. Dalam 7 pertemuan terakhir di level U23, Indonesia belum sekalipun meraih kemenangan atas Vietnam. 6 laga berakhir dengan kekalahan dan 1 lainnya berakhir imbang. Vietnam bahkan pernah menjadi mimpi buruk skuad Garuda di partai puncak. Pada final Piala AFF U23 2023 di Thailand, skuad Merah Putih tumbang lewat adu penalti 5-6 setelah bermain imbang tanpa gol selama 90 menit. Kekalahan itu masih menyisakan luka yang belum sepenuhnya sembuh bagi Garuda Muda. Namun di level U22, Indonesia pernah mencatatkan 2 kemenangan penting atas Vietnam. Pertama terjadi di semifinal Piala AFF U22 2019 saat Indonesia menang tipis 1-0. Kedua, kemenangan dramatis di semifinal SEA Games 2023 saat Indonesia menang meski bermain dengan 10 orang. Menariknya, kedua laga itu menjadi momentum emas yang mengantar sang Garuda menjadi juara turnamen. Meski begitu, dominasi Vietnam tetap tak terbantahkan di kategori U23. Tim berjuluk The Golden Star Warriors kerap menunjukkan keunggulan taktik dan mentalitas solid. Final kali ini menjadi lebih dari sekedar perebutan trofi. Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk membalikan sejarah, menuntaskan dendam lama, dan membuktikan diri sebagai kekuatan baru di level Asia Tenggara. Dengan dukungan puluhan ribu supporter di GBK dan komposisi skuad yang lebih matang, Timnas U23 Garuda asuhan Gerard Panebuk membawa misi besar menulis babak baru dalam rivalitas panas dengan Vietnam dan mengakhiri dominasi yang selama ini membayang-bayangi.
Laga final AFF U23 antara Timnas Indonesia dan Vietnam dipastikan berlangsung dalam atmosfer yang semakin kompetitif dan modern. Pertandingan bergengsi ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK, Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025. Menjelang duel puncak ini, Asian Football Federation mengumumkan hal spesial yang menyita perhatian. Laga final akan menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR. Penggunaan VAR ini dikonfirmasi melalui akun Instagram resmi Asian Football dan akan menjadi kali pertama teknologi tersebut diterapkan di final AFF U23. Dalam pernyataannya, AFF menyebut penggunaan VAR bertujuan untuk membantu wasit mengambil keputusan dalam situasi-situasi krusial dan sensitif di lapangan, seperti pelanggaran di kotak penalti, gol yang dipertanyakan, serta insiden kartu merah. Keputusan ini dinilai penting demi menjamin pertandingan berjalan adil dan profesional di level tertinggi sepak bola Asia Tenggara. Sementara itu, dari sisi teknis, kedua tim sama-sama mengusung rekor yang mengesankan. Timnas U23 Indonesia datang ke final sebagai tim paling produktif di turnamen dengan total 10 gol sepanjang kompetisi. Selain tajam di lini depan, Garuda Muda juga mencatatkan pertahanan solid baru kebobolan 1 gol hingga babak semifinal. Di sisi lain, Vietnam tampil tak kalah meyakinkan. Tim asuhan Kim Sang-sik mencatat rekor sempurna, selalu menang dalam waktu normal di setiap pertandingan sepanjang turnamen ini. Final kali ini juga menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Vietnam karena mereka mencatat final ketiga beruntun di ajang AFF U23. Dengan teknologi VAR dan atmosfer penuh di GBK, partai final diyakini akan menjadikan pertandingan tidak hanya berkelas tetapi juga berstandar internasional. Kiper Timnas Indonesia Emil Audero resmi bergabung dengan klub promosi Serie A US Cremonese untuk musim 2025-2026. Pengumuman transfer ini disampaikan langsung oleh pihak klub pada Minggu 27 Juli 2025 dan disambut positif oleh publik sepak bola Indonesia. Audero akan membela Cremonese hingga akhir musim dengan status pinjaman, disertai opsi kontrak permanen tergantung performanya sepanjang musim. Kepindahan ini menandai kembalinya sang penjaga gawang ke kompetisi tertinggi Liga Italia, setelah musim lalu sempat bermain di Serie B bersama Palermo sebagai pemain pinjaman dari Como. Cremonese sendiri sukses promosi ke Serie A setelah finish di peringkat keempat klasemen akhir Serie B 2024-2025 dan memenangi babak playoff melawan Spezia. Kehadiran Emil Audero diharapkan menjadi tambahan kekuatan penting bagi tim yang berambisi bertahan di kasta tertinggi. Bagi Emil, kembali ke Serie A menjadi momentum penting dalam karirnya. Kiper naturalisasi Indonesia ini bukan nama baru di kompetisi elit Italia.
Ia sudah mencatatkan 176 penampilan di Serie A bersama 17 klub, termasuk Sampdoria dan Juventus di masa lalu. Penampilan reguler di Serie A juga menjadi nilai tambah bagi Audero dalam persaingan ketat posisi kiper utama timnas Indonesia. Ia akan bersaing dengan Martin Paes yang juga tampil di level tertinggi bersama FC Dallas untuk memperebutkan tempat utama dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung Oktober mendatang. Timnas U23 Vietnam terus menuai apresiasi usai memastikan satu tempat di final ASEAN Cup U23 2025. Kemenangan dramatis atas Filipina di semifinal menjadi tiket bagi skuad muda Golden Star Warriors untuk kembali tampil di partai puncak turnamen 2 tahunan ini. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 25 Juli 2025, Vietnam sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-1. Hasil tersebut membawa Vietnam menembus final untuk ketiga kalinya secara beruntun setelah edisi 2022 dan 2023, dua diantaranya berakhir dengan gelar juara. Menariknya, di final tahun ini Vietnam kembali bertemu dengan lawan yang sama seperti di edisi sebelumnya, Timnas U23 Indonesia. Laga ini menjadi ulangan final Piala AFF U23 2023, di mana saat itu Vietnam keluar sebagai pemenang lewat drama adu penalti atas Garuda Muda yang kala itu masih dilatih Sinteyong. Menjelang partai final 2025, Federasi Sepak Bola Vietnam memberikan suntikan semangat ekstra bagi para pemain dan staf. Berdasarkan laporan media lokal, VFF telah menggelontorkan bonus sebesar 1 miliar dong Vietnam atau sekitar 625 juta rupiah sebagai bentuk apresiasi atas capaian tim melaju ke final. Presiden VFF Tran Antu menyampaikan bahwa menembus final bukanlah hal mudah dan sudah patut diapresiasi. Namun ia juga menegaskan bahwa misi utama belum selesai. Vietnam dituntut tampil maksimal dan fokus penuh untuk kembali mempertahankan gelar juara demi mengharumkan nama bangsa di level Asia Tenggara. Bonus besar ini diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain muda Vietnam yang akan menghadapi tekanan tinggi dari publik tuan rumah di Stadion Gelora Bung Karno. Apalagi Garuda Muda datang dengan performa impresif sepanjang turnamen dan bertekad membalas kekalahan di final 2 tahun lalu. Laga final Indonesia versus Vietnam dipastikan menjadi duel penuh tensi bukan hanya karena gengsi, tetapi juga karena sejarah, ambisi, dan semangat juang dua kekuatan muda Asia Tenggara yang kembali berhadapan di panggung tertinggi.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa proses naturalisasi dua pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terus berjalan. Saat ini, PSSI masih menunggu kelengkapan dokumen resmi dari kedua pemain tersebut sebelum diumumkan ke publik. Erick menegaskan bahwa proses ini dijalankan dengan penuh kehati-hatian untuk menjaga integritas dan semangat nasionalisme dalam membela merah putih. Sebelumnya, ia sempat mengungkap bahwa PSSI sedang menjajaki opsi mendatangkan dua pemain keturunan sebagai bagian dari upaya memperkuat skuad Garuda. Meskipun belum mengungkap identitas kedua pemain, Erick menyebut respon dari pemain dan keluarganya sejauh ini sangat positif. Namun, proses administrasi masih terus diselesaikan sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. Terkait isu pemain grade A, Erick menjelaskan bahwa pemilihan pemain juga dipengaruhi oleh peringkat FIFA Indonesia yang saat ini masih belum ideal. Menurutnya, keputusan seorang pemain untuk membela negara kerap dipengaruhi oleh peluang tampil di level internasional dan posisi tim di ranking FIFA. PSSI menargetkan proses naturalisasi ini selesai dalam waktu dekat agar kedua pemain bisa segera bergabung dan memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan menambah kekuatan skuad Garuda yang akan menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak di babak keempat nanti. Dengan lawan tangguh dari Timur Tengah di depan mata, persiapan matang dan komposisi skuad yang solid menjadi kunci bagi Indonesia untuk meraih hasil optimal demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Arsenal resmi mengumumkan kedatangan Victor Gyökeres sebagai rekrutan baru mereka untuk musim 2025-2026. Striker asal Swedia itu diperkenalkan pada Minggu 27 Juli 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat melalui laman resmi klub. Kehadiran Gyökeres diharapkan dapat menambah daya gedor lini depan The Gunners yang tengah bersaing ketat di Liga Inggris. Meski nilai transfer tidak dirilis secara resmi oleh Arsenal, laporan dari The Athletic menyebut bahwa pemain 27 tahun itu dikontrak selama 5 tahun dengan kesepakatan senilai 54,8 juta pound sterling setara 70 juta euro. Proses kepindahan sang pemain ke London sempat menarik perhatian publik sepak bola Eropa. Sporting di Liga Portugal selaku klub pemilik awal sempat menolak beberapa proposal dari Arsenal karena menginginkan pembayaran penuh secara tunai. Namun, negosiasi akhirnya menemui titik temu dan transfer pun disepakati. Victor Gyökeres akan mengenakan nomor punggung 14 di Arsenal, angka keramat yang sebelumnya dipakai oleh legenda klub Thierry Henry. Harapan tinggi pun disematkan kepada sang bomber jangkung ini untuk menjadi tumpuan di lini depan skuad Mikel Arteta.
Bersama Sporting, Gyökeres tampil gemilang dengan mencatat 97 gol dari 102 penampilan di semua kompetisi. Catatan impresif itu menjadi salah satu alasan utama Arsenal bergerak cepat memboyongnya ke Emirates Stadium. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.